Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sahudin. Saya bertugas sebagai operator layanan operasional pada Pasar Babakan di Dinas Lingkungan Hidup. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memaparkan laporan rencana aksi perubahan yang saya berjudul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Pasar Babakan, Kabupaten Cirebon. Kondisi ideal pemungutan retribusi persampahan. Target sistem retribusi Pasar Babakan yang ideal. Sistem pemungutan transparan, akuntabel, dan terdigitalisasi. Database wajib retribusi pedagang akurat dan terupdate. Realisasi PAD dari retribusi sampah 100% dari potensi real. Pelayanan pengelolaan sampah optimal, TPS memadai dan pengangkutan terjadwal. Pasar Babakan bersih, sehat, higienis, nyaman bagi pedagang dan pembeli. Kesadaran dan kepatuhan pedagang tinggi dalam membayar retribusi. Biaya operasional seimbang dengan penerimaan retribusi. Penegakan perda retribusi daerah berjalan efektif. Hambatan pemungutan retribusi persampahan. Tantangan utama yang dihadapi di Pasar Babakan, Kabupaten Cirebon. Administrasi dan kebocoran. Pencatatan manual rentan kebocoran dana dan ketidaksesuaian pada data retribusi. Tidak ada sistem rekonsiliasi akurat antara petugas lapangan dan kas daerah. Kesadaran dan SDM terbatas. Rendahnya kepatuhan pedagang membayar retribusi akibat persepsi layanan kurang optimal, keterbatasan jumlah petugas, dan minimalnya customer service memperparah kondisi. Infrastruktur dan digital. Armada truk terbatas, TPS overload, dan kurangnya tempat sampah terpilah. Implementasi e-retribusi belum merata akibat keterbatasan literasi digital dan kendala teknis perangkat. Gagasan perubahan untuk optimalisasi pemungutan. 3 pilar transformasi pengelolaan retribusi persampahan Pasar Babakan. Manajemen sampah terpadu. Zonasi pemilahan organik atau anorganik per los kios. Rumah kompos dan rumah magot. Bank sampah, pasar, dan poin pengurangan retribusi. Digitalisasi pemungutan, transisi tunai manual ke e-retribusi. Aplikasi monitoring real time status pembayaran pedagang. Rekonsiliasi data otomatis dan laporan keuangan digital. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD meningkat. Tahapan persiapan aksi perubahan rencana jangka pendek 1-2 bulan. Optimalisasi retribusi persampahan Pasar Babakan.
Minggu pertama sampai kedua, konsolidasi internal dan pembentukan tim efektif, output, SK tim, persetujuan mentor, notulen, rapat koordinasi awal, pihak terkait, mentor, kepala pasar, staf, pendapatan dan kebersihan. Minggu ketiga sampai 4, identifikasi dan pemutakhiran data, wajib retribusi pedagang, output, database palit, estimasi target pendapatan baru, pihak terkait, pengelola pasar, perwakilan pedagang, staf pendapatan. Minggu kelima, penyusunan SOP pemungutan dan skema uji coba digital. Output dokumen SOP persampahan pasar babakan, pihak terkait, badan hukum, staf teknis, perwakilan pedagang. Uji coba dan implementasi sistem baru. Tahapan pilot hingga implementasi penuh di pasar babakan. Sosialisasi SOP dan edukasi pentingnya retribusi kepada pedagang dan tokoh masyarakat pasar. Output berita acara sosialisasi dan peningkatan pemahaman pedagang terhadap kewajiban retribusi. Uji coba sistem pemungutan di zona atau blok tertentu bersama petugas pungut dan pedagang zona uji. Output laporan hasil uji coba dan evaluasi kendala di lapangan. Evaluasi pelaksanaan aksi perubahan, metode dan frekuensi evaluasi optimalisasi retribusi persampahan. Evaluasi proses monitoring mingguan atau bulanan jumlah pedagang bayar retribusi. Rekonsiliasi data keuangan lapangan dan kas daerah. Evaluasi kinerja petugas dan kepuasan pedagang. Frekuensi mingguan, operasional lapangan, bulanan, keuangan dan pencapaian target. Triwulan, strategis dan kebijakan. Evaluasi hasil perbandingan realisasi versus target PAD retribusi sampah. Pengukuran kepatuhan pedagang. Penilaian kualitas kebersihan pasar. Pengangkutan TPS. Instrumen evaluasi. Perbandingan instrumen evaluasi laporan keuangan digital dan rekap harian. Survei kepuasan pedagang dan pembeli, inspeksi lapangan dan analisis 6M. Indikator keberhasilan. Aksi perubahan optimalisasi pemungutan retribusi persampahan pasar babakan. Keuangan dan kepatuhan. PAD meningkat minimal kurang lebih 20% dari baseline. Kebocoran dana kurang dari 5%. Rasio tunggakan kurang dari 10%. Akuransi pencatatan 100% via digitalisasi. Kepatuhan bayar retribusi kurang lebih 90%. Adopsi e-retribusi kurang lebih 70%. Pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah minimal 1 kali per hari.
kepuasan pedagang 80%, tempat sampah terpilah di tiap blok pasar, respon pengaduan sampah kurang dari 24 jam, database pedagang 100% dari pedagang aktif, SOP pungutan diterapkan penuh. Dampak yang diharapkan dari optimalisasi pemungutan, manfaat nyata bagi Pasar Babakan dan Kabupaten Cirebon. Ekonomi, peningkatan PAD Kabupaten Cirebon dari retribusi sampah, efisiensi anggaran, operasional pengelolaan sampah, dan terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular melalui bank sampah pasar. Sosial, kesadaran dan kepatuhan pedagang meningkat, budaya bersih dan peduli lingkungan tumbuh, serta kenyamanan pedagang dan pembeli meningkat. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.